Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Puji nama Tuhan. Sebelum kita akan melakukan setiap aktivitas kita sepanjang hari ini, kita perlu Tuhan, kita perlu firman-Nya. Sebab itu mari kita bersatu, kita masuk di dalam doa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapak yang baik, Bapak yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu yang kami boleh alami sampai hari ini. Sebelum Tuhan kami akan melakukan setiap aktivitas kami, mari Bapak lewat kebenaran firman-Mu, kami boleh melangkah di dalam jalan-jalan kebenaran firman-Mu Tuhan. Urapan Allah menyertai kehidupan kami, melayakkan seluruh kehidupan kami, sehingga firman-Mu boleh tertanam di tanah hati yang kami yang paling baik dan subur, bertumbuh dan menghasilkan buah yang manis bagi kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu dan melakukannya. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita buka ayat kebenaran firman Tuhan sebagai ayat pokok kita di dalam Efesus pasalnya yang kedua, ayat 8 sampai dengan 9. Efesus 2 ayat 8 sampai dengan 9 saya akan bacakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, juru firman Tuhan pada saat pagi hari ini yaitu iman adalah anugerah Allah. Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur di hari-hari ini kita boleh belajar tentang iman, dan pagi hari ini sama kita belajar tentang iman yang menyelamatkan. Saya mengutip sebuah ilustrasi cerita. Mengapa kita perlu memiliki pemahaman yang benar tentang iman, Bapak Ibu Saudara? Karena melalui iman yang benar, kita dapat diselamatkan. Tetapi perlu dipahami bahwa sesungguhnya kita diselamatkan oleh kasih karunia Allah melalui iman yang benar, yaitu iman di dalam Yesus Kristus Tuhan. Nah, cerita ini yaitu pada suatu hari terjadi kebakaran yang besar di sebuah apartemen. Semua orang kelihatannya telah dievakuasi dari gedung tersebut. Api menjalar kemana-mana dan terus membesar. Dan petugas pemadam kebakaran berjuang untuk memadamkan api yang kian membesar. Dan tiba-tiba terdengar teriakan, orang ada yang minta tolong. Dan orang tersebut adalah seorang ibu yang ada di lantai 13. Dan ternyata dia masih terjebak dalam kepulan asap hitam yang tebal. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, api terus menjalar. Dan tak lama lagi gedung akan roboh. Kapten regu pemadam kebakaran memerintahkan anak buahnya untuk mempersiapkan jaring penyelamat. Dan setelah jaring siap, sang kapten menggunakan sebuah megafon dan berkata, "Ibu, kami telah siap menolong ibu. Dan jaring penyelamat sudah kami siapkan. Sekarang melompatlah," kata sang kapten. Ibu itu mendengar perintah sang kapten, tetapi dia masih ragu. Karena asap hitam menutupi seluruh apartemen, jadi dia tidak bisa melihat apa-apa. Sementara api semakin besar, langit-langit, plafon sudah mulai berjatuhan. Itu adalah situasi yang sangat kritis. Nah, si ibu tidak dapat melihat jaring tersebut. Dia cuma bisa percaya dengan kata-kata sang kapten. Dan akhirnya si ibu ini memutuskan untuk melompat ke bawah seperti yang diperintahkan sang kapten. Dan akhirnya ibu tersebut selamat. Bapak Ibu Saudara, lewat cerita ini, apakah yang menyelamatkan si ibu ini? Tindakan melompat atau jaring penyelamat itu? Jawabannya adalah kedua-duanya. Jaring penyelamat itulah yang menyelamatkan nyawa ibu itu. Tetapi dia tetap harus membuat keputusan untuk melompat.
Demikianlah hidup kita sesungguhnya anugerah penebusan daripada Tuhan kita Yesus Kristus adalah jaring penyelamat yang menyelamatkan hidup kita. Itulah anugerah keselamatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Tetapi kita juga harus memiliki iman yang benar, yaitu tindakan untuk melompat agar bisa diselamatkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita sama-sama belajar dalam terjemahan sederhana Indonesia lewat Efesus 2 ayat 8 sampai dengan 9 ini. Jadi kita selamat bukan karena kita melakukan perbuatan baik. Memang Allah sudah mengatur hal itu supaya tidak ada seorang pun yang dapat membanggakan diri tentang keselamatannya. Keselamatan kita adalah hasil karya Allah sendiri. Kita yang bersatu dengan Kristus secara rohani diciptakan kembali menjadi manusia baru. Dengan begitu, kita dimampukan untuk melakukan hal-hal yang baik yang sudah Allah rencanakan sejak semula untuk kita lakukan. Itu dalam Efesus 2 ayat 9 sampai dengan 10. Nah, Bapak Ibu Saudara, iman dan keselamatan adalah anugerah Allah yang diberikan kepada orang yang percaya, bukan hasil usaha manusia. Dan sama-sama kita belajar tentang 3 hal. Iman yang menyelamatkan yang pertama karena kita percaya kepada Kristus. Karena hanya percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita diselamatkan. Nah, yang menjadi pertanyaannya, kalau mungkin di antara keluarga Bapak Ibu Saudara atau saat ini engkau yang sedang mendengarkan renungan pagi ini, engkau sedang mencari keselamatan yang benar. Engkau sedang mencari jalan menuju kerajaan sorga. Hanya ada satu jalan keselamatan. Hanya ada satu Tuhan yang benar. Hanya ada satu jalan yang benar. Dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6 dikatakan bahwa hanya ada satu jalan, yaitu Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Jadi hanya karena kasih karunia, percaya kepada Yesus, kita beroleh keselamatan. Yang menjadi pertanyaannya, maukah engkau percaya kepada Yesus Kristus, Tuhan yang sanggup menyelamatkan kehidupanmu? Dan hal yang kedua, ketika engkau mau percaya, sebesar apapun, sehitam apapun dosamu, jika engkau akui kepada Tuhan Yesus Kristus, maka Tuhan akan mengampuni dosamu. Selanjutnya, dan jangan engkau berbuat dosa lagi. Tinggalkan dosa itu, dan ketika engkau percaya beriman kepada Yesus, maukah engkau memberi hidupmu dipimpin oleh Roh Kudus-Nya yang ada dalam hidupmu, yang membuat engkau percaya kepada Yesus dan mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mari, berilah hidupmu untuk dipimpin, untuk dituntun kepada jalan kebenarannya lewat firman Tuhan, lewat firman-firman yang engkau dengar, lewat Alkitab, pembaca firman Tuhan yang kau baca. Kiranya lewat kebenaran firman Tuhan pada saat pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan. Anugerah keselamatan adalah anugerah yang terindah yang kita boleh peroleh. Itu bukan hasil usaha kita. Kita tidak boleh memegahkan diri. Bukan karena perbuatan kita melakukan kebaikan. Tetapi hanya oleh karena anugerah, sekali lagi, kita boleh diselamatkan. Kita yang berdosa ini, kita yang banyak kali melakukan pelanggaran, tetapi ketika kita mengakui dosa kita meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa kita akui kepada Tuhan. Tuhan mengampuni dosa kita, dan keselamatan menjadi bagian kita. Tetapi, jangan kita lakukan perbuatan dosa itu kembali. Bawalah kehidupan kita semua untuk selalu mau dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga membawa kita selalu
ada di dalam jalan keselamatan yang daripada Tuhan, membawa kita kepada sorga yang kekal, keselamatan yang daripada Tuhan. Puji nama Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kehidupan kita. Bersyukur kita, mari kita berdoa kepada Tuhan. Bapa yang baik, terima kasih buat anugerah yang terindah yang Kau berikan dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh memperoleh keselamatan yang daripada Tuhan. Bapa, tolong kami dalam langkah-langkah kehidupan kami boleh tetap menjaga keselamatan yang Tuhan berikan, menjaga anugerah yang Tuhan telah berikan dalam kehidupan kami, untuk kami hidup selalu di dalam kebenaran firman Tuhan, dituntun oleh kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kehidupan kami selalu menyenangkan hati Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang, sehingga orang boleh melihat perbuatan iman kami kepada Tuhan, sehingga mereka boleh memuliakan nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, sepanjang hari ini biarlah apa yang kami lakukan ketika kami ada bersama dengan Tuhan, Tuhan akan membuat berhasil. Kuatkan kami yang lemah, hiburkan kami yang susah. Kalau yang sakit, kami percaya di dalam nama Yesus, kuasa bilur-Mu sanggup menyembuhkan kehidupan kami, karena kami percaya darah-Mu Yesus, Engkau mati di atas kayu salib untuk menebus dosa dan salah kami, bahkan oleh bilur-bilur-Mu kami telah disembuhkan. Terima kasih Bapa. Inilah doa sembahyang kami mengucap syukur. Kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.